Pas saya pulang ke rumah sakit, saya tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai baju koko, pakai baju kemeja, saya gulung. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Mau kemana bang? Mau nengok anak saya. Oh iyalah. Nanti bapak sudah wudhu, sudah, anaknya pegang gini, kepalanya di sini ya. Bapak bisa azan? Ditanyanya pula saya. Azanlah saya mengazankan anak saya di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat terkejutlah dia. Pelan-pelan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Muhammad. Hubungan dulu baik bukan karena zina. Yang ketiga, ketika hamil bacakan yang baik-baik. Sebelum bermalam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali, baca ditiupkan ke tapak tangan. Takut nanti ibu diikut setan, karena ibu sedang hamil, anak di dalam itu ada hantu setan yang suka kepada anak-anak di dalam. Karena dia mau makan, maka dibacalah ayat kursi. Setannya sudah dekat, Pak, sudah dekat, udah dekat. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setiap hari baca Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan. Tapi kalau suaminya ngajak ngobrol, tetap. Jangan nanti suaminya pulang, gimana keadaan ibu, sehat? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Aku suamimu, bukan hantu. Tapi kalau ada orang mau ngajak-ngajak cerita, mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil, amin. Yang sudah hamil lahir anaknya soleh solehah, amin. Ustadz Somad, saya sudah umur 40 tahun belum hamil juga Pak Ustadz. Kenapa? Belum nikah. Iyalah, mana hamil belum nikah. Mudah-mudahan yang belum punya dapat jodoh yang baik-baik, laki-laki, perempuan, mudah-mudahan segera dapat jodoh, amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang udah nikah pula bilang amin. Yang keempat, penggalangan dana untuk saudara kita di Palu, pembangunan Munasah Kampung Simpang Pet yang digalang oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap. Mana kotaknya? Biasanya penggalangan dana pakai kotak, rupanya di Simpang Pet, orang Simpang Pet tak lagi pakai kotak, langsung transfer ke bank. Main gesek aja. Bapak gesek tadi, iya. Berapa? 5.000 perak. Mahal pula ongkos kirimnya lagi. Oh, ke saya pula duluan. Parah panitia. Ke kita pula duluan. Kalian bawalah ke Pak Bupati, ke Polres. Kok tahu gini tak bawa dompet sendiri? Dah, yang bawah-bawah ini penting, tapi yang atas ini penting. Ini yang bawah ini kan ikan teri aja nih. Ikan paus, ikan hiu di atas. Memang ikan teri Pak Ustadz, tapi 3 ton. Ikan paus tapi kurus. Insya Allah semuanya akan dibalas Allah SWT. Amin. Saya pergi ke Donggala Pak. Sebulan yang lalu saya pergi di Donggala. 40 km rata dengan tanah. Tiba-tiba tanah itu berubah jadi bubur, macam tepung di blender. Rata. Namanya likuifaksi. Pokok-pokok kelapa berpindahan semua. Rumah-rumah rata dengan tanah. Di atas dipasang bendera-bendera. Itu kenapa ada bendera? Di bawah bendera itu ada jenazah. Saya datang ke Palu membawa uang 1 miliar. Ustadz Somad datang ke Palu membawa duit 1 miliar. Duit siapa? Duit orang. Kan duit saya. Ini amplop perdana diisi oleh Ustadz Abdul Somad. Udah aku kasih tadi udah. Ibu-ibu yang tidak mau sedekah tidak apa-apa. Bapak-bapak yang tidak mau sedekah tidak apa-apa. Nah, silakan aja, lewatkan aja kotak. Tapi ingat, duit yang di dalam dompet bisa hilang.
Ibu yang tidak mau sedekah untuk palu donggala, simpanlah duit itu di dompet, Bu. Simpan duit itu nanti belikan cincin, simpan duit itu nanti belikan gelang, simpan duit itu nanti belikan rantai. Begitu ibu meninggal, duit itu akan dipakai untuk kawin lagi. Simpan. Bapak yang tak mau sedekah untuk palu donggala, menyimpan duit untuk membeli sawit 2 kapling, nyimpan duit untuk beli kelapa, nyimpan duit untuk beli rumah, tidak apa-apa. Nanti bapak mati, sawit bapak diambil suaminya yang baru. Simpanlah. Bapak tak mau sedekah, nyimpan duit karena mau beli mobil baru, pelit kedekut bakhil, simpan mau beli mobil baru, simpanlah. Nanti mobil baru itu tak sempat bapak pakai, dipakai oleh suaminya yang baru, berondong manis. Simpan. Di mana-mana saya ceramah, biasanya jamaahnya makin lama makin berkurang. Ini makin ramai. Tadi pemain inti 10 orang, datang pemain cadangan, datang pemain naturalisasi. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Inilah yang akan menjadi pemimpin Nangro Aceh Darussalam. 20 tahun lagi saya datang berceramah ke Simpang 4, mereka pula yang jadi panitia. Tiba-tiba pas saya sedang ceramah, datang helikopter. Itu siapa? Menteri, Pak Ustaz. Ngapain dia datang? Dulu waktu Ustaz datang ceramah kemari, dia yang duduk di depan. Sekarang dia sudah jadi menteri. Masya Allah, bayangkan itu. Tapi kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari seks bebas. Lewat kota, duit abu-abu 2000 perak. Yang memasukkan duit 2000 perak ke dalam kotak tadi, itu masuk surga tapi dekat WC. 2000 perak kan kencing. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. 2000 perak. Padahal duit di dompet beratus-ratus ribu. Kata malaikat, kata malaikat, kata Allah jangan dulu. Mungkin selesai ceramah nanti terbuka pintu hati. Kita doakan mudah-mudahan yang ngasih 2000 perak ini dibukakan Allah pintu hati. Pak Ustaz, saya ini susah Pak Ustaz. Cuman 2000 perak itu yang ada Pak Ustaz. Siapa yang menyumbang 2000 perak? Tenang, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang menyumbang walaupun sebesar biji sawi, maka tetap akan dibalas Allah. Maka yang ngasih 2000 tadi jangan kesal. Menyesal pula yang ngasih 100. Kok gitu, bagus ku kasih 2000. Siapa yang ngasih 2000? Nanti kalau ada kawannya, kenapa kau kasih 2000? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Tapi ingat, Ustaz Somad mungkin tak tahu apa yang ada dalam dompetmu. Ustaz Somad tak tahu apa yang ada dalam rekening bankmu, tapi ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Orang Nagan Raya kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Saya ceramah pentasnya dari triplek. Naik kami ke atas, krok. Helikopter kecil betul. Itu tadi kamera. Di atas tuh kamera. Mana tukang kamera tadi? Tolong ambil dulu gambar ini, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Nagan Raya pengajian. Panas, tak ada kipas angin, tak ada tenda, bisa mereka berkumpul ramai. Tadi malam di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ramai. Kenapa? Sejuk. Nagan Raya panas. Yang pakai payung tak pula berani masang payung. Kenapa? Yang belakang marah, buka payung, buka payung. Tapi insya Allah setiap tetes puluh keringat kita akan dibalas Allah balasan jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, bukan urusan lain, fa huwa fisabilillah. Dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tidak pernah perang di Palestina, tidak pernah perang di Bosnia, tidak pernah perang di Poso, tapi dapat pahala jihad. Kenapa? Menuntut ilmu. Langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
illa billah. Sudah yang keberapa ini? Bapaknya soleh, ibunya soleha, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Muhammad. Hubungannya baik, tak boleh pacaran. Nikah dengan yang baik cukup syarat dan rukun, jangan nikah siri. Yang ketiga, ibunya waktu hamil banyak-banyak bersolawat. Yang keempat, setelah anak lahir disusukan. Sekarang banyak anak-anak tidak mau memeluk ibunya. Balik dari sekolah, ibu, dipeluknya kaleng. Bukan emaknya dipeluknya. Gara-gara dari kecil dulu dikasih minum susu kambing. Tapi ini anak-anak ini alhamdulillah semuanya minum ASI, air susu ibu. Ibu susukan anak 2 tahun. Jangan kasih air susu kambing. Nanti ulahnya macam kambing, menyipak ke belakang, menanduk ke muka. Menyipak ke belakang, menanduk ke muka, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Itu ciri-ciri anak yang dikasih susu kambing. Bapaknya kasih susu sapi, kasih susu kambing. Tapi anak-anak kita ini, maka dia ini adalah anak-anak yang menjadi soleh dan solehah. Kenapa demikian? Anak zaman dulu mandi di sungai sampai biru bibirnya, tak ada demam, tak ada batuk. Bapak dokter puskesmas, ya, kenapa anak-anak zaman dulu tuh sehat? Karena susukan anak Anda susu ASI, otaknya cerdas, badannya sehat, kebal dari segala penyakit. Anak dulu mandi sungai 3 jam, biru bibirnya, tak ada demam, tak ada batuk. Anak zaman sekarang baru nengok mendung udah bersin. Lutut kena osteoporosis, otak tak menangkap, melawan sama maknya durhaka, gara-gara tidak minum air susu ibu. Yang lalu tak bisa diulang lagi. Anak-anak ibu yang akan datang, kalau sudah anaknya habis, cucu-cucunya, maka susukan. Susukan anak Anda 6 bulan tanpa campuran makanan, ASI eksklusif. Iklan puskesmas. Puskesmas cuma nyuruh 6 bulan. Nabi Muhammad menyuruh haulaini 2 tahun, kamilaini jangan sampai kurang 2 tahun. Maka susukan anak 2 tahun setelah lahir. Anehnya anak-anak itu bisa dibedakannya mana susu ibunya, mana susu bapaknya. Ustadz kok tahu? Pernah saya tes anak saya waktu kecil, saya letakkan, tak mau dia. Anak tidak pernah berguru, Allah yang mengajari dia. Dia tahu ada fitrahnya. Maka anak-anak ini kita ajarkan sesuai dengan fitrahnya. Ibu sudah memutuskan hubungan dengan anak 2 tahun lamanya. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua didik, lari-lari, lompat-lompat, minum-minum. Makannya nak, makannya nak, makan. Kebetulan ibu ini pandai, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Dibuat ibu itulah telur ayam dadar gambar bintang. Suka bintang kan? Makan bintang ya? Ada pula ibu satu lagi pakai duit, 1 suap 1000. Mau? Itulah nanti anaknya jadi koruptor. Yang baik itu adalah nasihati dia, nak, makan ya nak, ikutkan dia, bagus. Tapi ada ibu satu lagi tegas, diambilnya pistol, makan, kalau tak makan ku tembak kau nanti. Tak boleh dia diancam-ancam, nanti dia menjadi orang yang keras dengan kata-kata yang lembut. Makan ya nak. Tak juga mau makan, aku antuk gitu ya. Jangan. Ibu yang lembut, yang baik. Bapak-bapak, seandainya mak kita dulu kasar, udah lama kita mati, betul? Coba waktu masih kecil, tak mau makan, tempeleng, kelepak, pijak, mati kita. Kira-kira mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Mereka jawab duluan. Semua laki-laki yang hebat-hebat di atas ini, Bapak Kades, Ustadz Fadil Rahmi, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, semua laki-laki yang ada di atas ini semuanya keluar dari perut perempuan, betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Oleh sebab itu kalau saya tanya, mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Kata perempuan dia paling hebat.
Semua yang perempuan ini kalau tak ada ayahnya laki-laki pasti tak akan lahir. Dia memang jarang-jarang datang, sekali-sekali aja, tapi jadi. Nah, itu hebatnya laki-laki. Laki-laki sama perempuan semuanya sama, tapi yang paling hebat adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kelima, susukan. Yang keberapa tadi? Yang keempat, susukan anak. Yang kelima namanya tahnik. Apa namanya? Tahnik. Ambil kurma, kunyah-kunyahkan kurma, ambil manisan kurma, cucuk ke mulut anak. Semalam waktu di hotel, Ustadz Somad kasih tahnik anak saya Pak Ustadz, ini kurma. Doakan dia, makan. Kenapa anak kecil dikasih kurma? Anak itu waktu lahir menggigil kedinginan. Begitu lahir kedinginan, maka dimasukkanlah dia ke dalam oven. Tempat bayi itu yang panas itu apa namanya? Bukan oven. Oven masak kue hari raya kan? Dimasukkanlah dia ke dalam inkubator. Bidan di rumah sakit, masukkan inkubator, lihat berapa derajat Celcius, biarkan. Rupanya bidannya asik main HP. Begitu ditengok anak masak. Bukan ditolongnya, difotonya pula. Update status, ada anak sudah masak. Kasihan. Makanya anak yang kedinginan tadi, bagaimana cara memanaskan badannya? Tak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Memanaskan badan anak tadi dikasih cairan kurma. Karena kalau makan kurma itu gula. Kalau dikasih minum teh manis, tak bisa anak kecil minum teh manis, tersedak dia. Maka dikasih cairan kurma, namanya tahnik. Tapi anak yang baru lahir, jangan balik dari sini bapak kunyahkan kurma. Sini kau sebentar nak. Anak udah semester 3. Saya sendiri pula yang geli menengok anak semester 3 dikunyahkan kurma. Selanjutnya yang keenam, diazankan ke telinga anak sebelah kanan waktu baru lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Anak Ustadz lahir Pak Ustadz. Oke, I am coming. Ustadz di mana nih? Aku sedang ceramah. Anak saya lahir, saya sedang ceramah. Pas saya pulang ke rumah sakit, saya tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai baju koko, pakai baju kemeja, saya gulung. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Mau kemana bang? Mau nengok anak saya. Oh iyalah. Nanti bapak sudah wudhu, sudah. Anaknya pegang gini, kepalanya di sini ya. Bapak bisa azan. Ditanyanya pula saya. Dalam hati saya kurang ngajar bidan. Azanlah saya mengazankan anak saya di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Nah, ketika engkau lahir, aku yang membisikkan la ilaha illallah. Aku tidak ingin kau kaya tapi tak ingat Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat tapi kau lupa Allah. Yang kuinginkan saat aku mati nanti, kalianlah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Jangan sampai nanti kita mati, yang meneriakkan di telinga kita orang lain. Jangan sampai nanti kita tua mau sakaratul maut, yang membisikkan ke telinga kita anak kita, tapi bukan la ilaha illallah. Ya harga sawit naik, ya brondol belum dipanen. Kita ingin anak-anak inilah, nak, anak-anakku semua tengok mata Ustaz, tatap mataku. Anak-anakku semua, kami ayah-ayah kalian, tak ingin kalian kaya tapi lupa Allah, tak ingin kalian jadi pejabat tapi lupa Allah. Yang kami inginkan adalah saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha. Bisikkan itu nanti. Siap? Yang siap membisikkan la ilaha illallah ke telinga ayahnya, angkat tangan. Angkat tangan. Yang siap membisikkan la ilaha illallah ke telinga ayahnya, angkat tangan. Mantap. Dah turunkan, jangan lama-lama berkeringat ketiak.
Masya Allah, luar biasa anak Nagan Raya, anak Simpang Pet. Ibu, bapak, kita sudah janji di Tanah Lapang ini. Mereka sudah angkat tangan. Di kening mereka tengok tulisan La ilaha illallah. Tuh tengok. Yang udah membawa tulisan La ilaha illallah, jangan kalian bawa ke WC. Nanti bengkak dia sebesar ular anaconda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak minta macam-macam. Yang kita inginkan adalah mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah.